ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, taufik dan juga semangat untuk beribadah. Dan kita yakin itu semua adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Dari mulai kita bangun dari tidur kita, tadi malam kita melaksanakan sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh, lalu dilanjut dengan aktivitas yang bermanfaat, lalu kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lihat bagaimana rangkaian ibadah dari satu amal ke amal yang lain. Kita berdoa kepada Allah semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam suatu ayat dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab, kalau engkau telah menyelesaikan suatu ibadah maka berletih-letihlah melakukan ibadah yang lain. Sehingga ini perintah dari Allah agar kita menjadi muslim yang produktif, tidak kosong dari amal, tidak kosong dari aktivitas kebaikan. Sehingga ini adalah hakikat dari kehidupan seorang muslim dan muslimah, yaitu selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan teman-teman sekalian, pada siang hari ini tema pembahasan kita adalah tentang memaksimalkan amal soleh di sisa dari bulan Ramadan yang sebentar lagi akan habis dan usai. Penting untuk kita cermati dan juga fahami serta mengulang kembali tentang betapa besarnya, betapa agungnya bulan Ramadan. Sampai-sampai para salaf, para sahabat yang mulia, mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur mereka supaya bisa menikmati bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah berdoa dan berharap kepada Allah. Maka begitu juga dengan kondisi kita. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita berharap untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita berharap untuk bisa mendapatkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan dan keislaman di dalam hati kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa saja keberkahan bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah, ini adalah satu amal soleh yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah, yaitu pada saat seseorang menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, agar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah amal soleh yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Sesungguhnya setiap amalan anak-anak Adam maka itu untuknya. Allah mengatakan illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa maka itu milikku kata Allah dan aku yang akan langsung memberikan kepadanya ganjaran. Kata para ulama, konteks hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pahala orang yang berpuasa adalah tanpa batas. Besar pahala yang bisa didapatkan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar, bayangkan. Ya, kita sekarang mau safar, mau melakukan satu perjalanan, kita tempuh dari Jakarta, kita jalan 70 tahun. Kira-kira sampai mana, Pak? Ya, mungkin antum keliling dunia sampai lagi di Jakarta. Ya, bahkan lebih dari itu. Bayangkan, itu puasa 1 hari yang kita lakukan.
Allah akan menjauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau kemudian kita berpuasa bukan cuma 1 hari, akan tapi 30 hari penuh selama bulan Ramadan. Ya, sehingga pahalanya sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sehingga ya inilah hakikat dari bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, di antaranya adalah dengan keberadaan ibadah puasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu syayatin." Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebagai bentuk Allah akan memberikan rahmat yang sangat-sangat banyak kepada hamba-hambanya yang tidak pernah Allah lakukan di bulan-bulan yang lain. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi saat masuk bulan Ramadan, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya bertambah drastis. Sehingga kasih sayang Allah adalah yang kita harapkan dalam hidup kita. Kita butuh kasih sayang Allah dalam urusan-urusan dunia kita. Kita butuh kasih sayang Allah dalam urusan rumah tangga kita. Kita butuh kasih sayang Allah pada saat kita bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahan kita, karena kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Dan itu semua mencakup rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menginginkan kasih sayang Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi." Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga karena amal solehnya. Kata para ulama, maksudnya adalah bahwa surga yang didapatkan oleh seseorang itu bukan hasil barter dengan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh kita terlalu murah. Perjuangan kita terlalu murah jika dibandingkan dengan surga yang memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga gak bisa seseorang merasa bahwa perjuangan saya di dunia, sholat yang saya lakukan, puasa yang saya kerjakan, itu sebanding setara dengan surga. Tidak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau juga tidak bisa masuk surga karena amal yang engkau lakukan?" Kata Nabi SAW, "Wala ana, bahkan aku juga tidak bisa." Lihat, amal soleh Rasulullah adalah amal soleh yang paling sempurna. Amal soleh Rasulullah adalah amal soleh yang paling ikhlas. Amal soleh Rasulullah adalah yang paling benar, yang paling sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi mengatakan, "Wala ana, aku juga tidak. Tidak bisa amal solehku membayar surga." Kemudian kata Nabi, "Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih." Akan tapi Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita masuk surga. Allahu Akbar, lihat. Di bulan Ramadan Allah buka pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Sebagai bentuk ampunan dari Allah, itu akan diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang beramal, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang berjuang di bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di bulan Ramadan pada setiap malamnya. Ya, kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah bahwa setiap malam Allah menentukan hamba-hambanya siapa saja yang tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Fulan, fulan, fulan tidak akan masuk neraka. Besok malamnya ditentukan lagi sama Allah, fulan, fulan, fulan tidak akan masuk neraka. Dan ini dilakukan oleh Allah di setiap malam di bulan Ramadan. Ya, sehingga betapa ruginya kita kalau kita tidak menunjukkan kepada Allah perjuangan kita, ya, keseriusan kita untuk beribadah di bulan ini. Karena ganjarannya adalah surga dan terbebaskan dari api neraka. Lihat, di sini saya sedang menyebutkan tentang bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk beribadah. Sangat mudah seseorang itu untuk beramal soleh. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lalai di bulan ini. Kemudian Nabi mengatakan di lanjutan hadisnya, "Wa tusaffadu fihi syayatin." Dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan diikat. Ya, sebagai bentuk nikmat dari Allah, ya, agar kaum muslimin lebih mudah untuk melaksanakan ibadah. Ya, dan subhanallah, itulah yang terjadi.
Ternyata bulan Ramadan bagi kita semua lebih mudah untuk beramal daripada bulan-bulan yang lain. Setuju tidak? Wallah, sebagian orang teman-teman sekalian, atau mungkin itu sebagian dari kita ya, gak bisa berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Padahal puasa-puasa sunnah itu ada banyak. Ada puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ya, Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian di situ ada puasa Senin dan Kamis. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk puasa Senin dan Kamis. Di situ ada puasa Arafah. Ya, ada puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga puasa sunnah, puasa di bulan Muharram, puasa Tasu'a, puasa Ashura. Kemudian ada puasa di bulan Sya'ban. Subhanallah, sebagian kaum muslimin gak bisa puasa-puasa sunnah-sunnah itu sama sekali. Puasa Senin Kamis tidak melakukannya. Puasa Ayyamul Bid tidak melakukannya. Arafah, ya, Ashura, Tasu'a, gak ada yang melakukannya. Tapi subhanallah, nikmat dan karunia dari Allah, pada saat masuk bulan Ramadan, dia puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Betul tidak? Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada keluh kesah sama sekali dari hari pertama sampai hari ke-30. Subhanallah, di selain bulan Ramadan, 1 hari pun gak puasa. Kenapa? Taufik dari Allah, nikmat dari Allah. Allah memang menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang mudah bagi kita untuk beramal. Bukan cuma puasa, membaca Al-Quran. Subhanallah, sebagian orang gak baca Quran kecuali di bulan Ramadan. Jadi satu fenomena yang menyedihkan tapi membahagiakan di satu waktu ya. Kenapa dia baca Qurannya cuma bulan Ramadan? Tapi subhanallah dia sadar, pada saat masuk bulan Ramadan dia buka Al-Quran. Ini satu kenikmatan, hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa para salaf menginginkan umur mereka dipanjangkan sampai masuk bulan Ramadan. Karena mereka tahu, ini kondisinya berbeda. Kondisi untuk kemudahan melakukan amal soleh itu berbeda antara Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Salat malam juga begitu. Salat tarawih adalah bagian dari salat malam. Sebagian orang tidak pernah salat malam. Sama sekali. Masuk bulan Ramadan, Masya Allah, datang ke masjid ikut salat tarawih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai akhir Ramadan. Mudah baginya untuk melaksanakan salat malam. Apa sebabnya? Karena ini adalah bulan Ramadan. Memang ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan salat-salat berjamaah juga sama. Ya, antum tahu ya, sholat subuh berjamaah di masjid tanggal 1 Ramadan. Gimana kondisinya? Masya Allah ya, sampai subhanallah, Ramadan tahun ini ya, saya datang ke masjid agak telat, subuh. Ya, biasanya subhanallah satu soft setengah, dan kita nggak ngeh bahwa apa yang akan terjadi, lupa, qadarullah, al-muhim, qomat, ya, baru kemudian saya datang. Ternyata subhanallah saya gak dapat tempat di masjid. Gak dapat tempat. Sholatnya betul-betul di pinggiran, ya, tempat tangga, tempat orang-orang naruh sandal. Sholatnya di situ. Masya Allah, lihat. Perbedaan antara Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Dan sekali lagi yang kita bahas adalah bahwa ini adalah kesempatan emas. Kalau kita masih malas, masih lalai, masih gak mau puasa, masih gak mau tarawih, masih gak mau baca Quran, kemudian kapan kita mau beramal soleh? Orang yang tidak beramal di bulan Ramadan, dia tidak akan beramal di bulan yang lain. Ini bulan sangat istimewa, sangat mudah untuk beramal. Setan diikat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin di sini sebagian bertanya, ya, Ustadz, kok setan diikat tapi dosa dan maksiat masih terjadi? Betul tidak? Atau antum nggak pernah lihat dosa dan maksiat di bulan Ramadan? Kenapa? Para ulama menyebutkan 3 jawaban. Yang pertama adalah bahwa sumber yang mendorong seseorang melakukan dosa dan maksiat itu bukan cuma setan. Akan tapi jiwa manusia, ya, itu senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat. Sehingga dalam surat Yusuf Allah mengatakan innal nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, jadi subhanallah di hati kita ini, teman-teman sekalian, ada kebaikan dan ada keburukan. Ini adalah tipikal setiap manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, kami ilhamkan, kami turunkan, kami berikan di setiap jiwa manusia keburukan dan kebaikan. Orang yang berjuang untuk memperbanyak kebaikannya, menguatkan kebaikannya, kebaikan yang ada dalam hatinya itu akan mendominasi hatinya. Sehingga keburukannya terminimalisir dan tidak terlihat lagi. Sebaliknya, ada seorang yang suka ikut hawa nafsunya. Apa yang diinginkan sama jiwanya, diikuti. Dosa, melakukan dosa. Ada ajakan maksiat di hatinya, dia bermaksiat. Dia gak pernah nahan hawa nafsunya. Gak pernah dia berjuang untuk menahan keinginan untuk berdosa yang gak pernah ditahan. Akhirnya apa? Dosa-dosa dan maksiat, kotoran yang ada dalam hatinya itu mendominasi hatinya menjadi orang yang pendosa dan tukang maksiat. Jadi ini adalah hakikat manusia. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang yang suka dosa dan maksiat. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang itu diberikan oleh Allah kebaikan di dalam hatinya. Kapan waktu dia mau bertaubat, mau berjuang untuk berubah, ya supaya kebaikannya itu mendominasi hatinya, dia akan berubah menjadi orang yang soleh. Ya sehingga dia adalah hakikat dari jiwa manusia. Kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, hati mereka dibersihkan oleh Allah. Keburukan-keburukan yang ada dalam hatinya dibersihkan. Sehingga para nabi dan rasul, mereka disebut dengan orang-orang yang apa? Maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa dan maksiat. Makanya pada saat Nabi SAW umur 4 tahun, terjadi kejadian besar dalam hidup Nabi. Ada yang tahu apa yang terjadi? Nabi umur 4 tahun. Dibelah dadanya. Nabi lagi main dengan anak-anak yang seumuran dengannya, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada 2 orang, laki-laki yang datang, kemudian mengambil Muhammad dan menidurkannya lalu dibelah dadanya. Anak-anak kecil yang lain pergi ke rumah mereka, kemudian mengatakan, Qutila Muhammad, Muhammad sudah dibunuh. Ya. Jibril datang membawa bejana dari emas dan membawa air zam-zam. Dibelah dadanya Nabi SAW, kemudian dikeluarkan jantungnya, kalbunya dikeluarkan. Dan itu adalah inti dari kehidupan manusia. Kehidupan secara jasad dan kehidupan secara rohani. Itulah yang disebut dengan kalbu. Dikeluarkan, kemudian dicuci sama Jibril. Lalu ada kotoran yang menempel di kalbunya Nabi, diambil oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, Hadza hadzus syaitani mink. Ini adalah kotoran syaitan yang menempel di kalbumu. Diambil sama Jibril, dibuang, dibersihkan. Lihat, kita masih ada tuh kotoran di hati kita. Kalau Nabi dibuang, dibersihkan, sehingga Nabi terjaga dari dosa dan maksiat. Kemudian dikembalikan lagi, kemudian dijahit lagi oleh Jibril alaihissalam. Ya. Sehingga Nabi SAW memiliki hati yang sangat bersih. Tidak ada kotoran, dorongan hawa nafsu sama sekali. Ya. Dan antum gak perlu coba-coba ya. Datang ke rumah sakit, mau ke dokter bedah, dibersihkan kalbunya. Gak perlu. Ya, bunuh diri akhirnya. Sehingga ini adalah hadis yang tidak bisa kita cerna dengan akal sebagaimana yang kita ketahui. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani pada saat menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, dan ini adalah hadis yang wajib kita imani sebagaimana hadis-hadis lain yang menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, kita dapat hadis tentang surga, tentang neraka, kita nggak tahu. Tapi itulah fungsi dari keimanan, bahwa setelah wafat dikuburkan ada kehidupan di alam kubur. Setelah nanti alam kubur ada alam barzakh, ada alam mahsyar. Ya, padang mahsyar kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ini perkara-perkara gaib. Tapi pada saat ayat yang berbicara atau hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan, maka kewajiban kita adalah meyakini dan menerima hadis tersebut walaupun mungkin tidak bisa ya kita pikirkan dengan akal kita. Nah, maksudnya adalah bahwa ini pendorong untuk melakukan dosa dan maksiat. Kotoran yang ada dalam jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa di bulan Ramadan setan sudah diikat tapi masih ada dosa dan maksiat? Jawaban yang kedua adalah karena dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi ada setan dari golongan manusia. Ya, pernah lihat sosoknya? Yang suka memberikan bisikan-bisikan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, makanya dalam surat An-Nas Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Ya, aku berlindung kepada Allah dari bisikan al-khannas. Al-khannas ini adalah syaitan.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka memberikan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan kepada keburukan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya, sehingga ini adalah sumber keburukan dan pendorong seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat yang lainnya. Kemudian jawaban yang ketiga, kata para ulama, kenapa dosa dan maksiat masih ada di bulan Ramadan? Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW mengatakan, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الْجِنِّ, sesungguhnya yang diikat, kata Nabi, adalah gembong-gembong setan. Ya, jadi pimpinan-pimpinannya, tokoh-tokohnya, kepala-kepalanya, itu yang diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi prajuritnya, kroco-kroconya masih berkeliaran di sekitaran kita. Ya, sehingga maksudnya adalah tetap seseorang itu harus berjuang, ya, harus bermujahadah, berjihad pada saat bulan Ramadan agar dia tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ya, sehingga yang perlu kita fahami dari apa yang dipaparkan di sini adalah bahwa bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain. Kita mendapatkan ketenangan hati, kemudahan untuk melaksanakan amal soleh yang tidak kita dapatkan di selain bulan Ramadan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan bulan Ramadan. Kita maksimalkan dengan apa yang kita bisa. Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita berdoa kepada Allah, kita berzikir, kita memperbanyak baca Al-Quran, kita bersedekah. Dan ini bagus banget teman-teman sekalian, bersedekah di bulan Ramadan. Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ajwadun nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sesungguhnya Nabi SAW lebih dermawan lagi pada saat di bulan Ramadan. Jadi Nabi suka memberi. Masuk bulan Ramadan, pemberian beliau berbeda dengan pemberian beliau selain bulan Ramadan. Sehingga ini yang perlu untuk kita contoh dari Nabi SAW. Kalau kita jarang bersedekah di selain bulan Ramadan, sekarang bulan Ramadan kita sering sedekah. Biasa kita bersedekah sepekan satu kali, di bulan Ramadan kita sedekah setiap hari. Biasa kita bersedekah dengan uang 10 ribu, 20 ribu, di bulan Ramadan kita bersedekah dengan 50 ribu. Jadikan kondisi sedekah kita di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Berikan orang-orang yang ada terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita kasih sesuatu untuk mereka, orang tua kita kasih sesuatu kepada mereka, tetangga-tetangga kita kasih sesuatu kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan kita berikan untuk mereka, yang royal, yang dermawan di bulan Ramadan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau konteks sedekahnya adalah memberikan buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Subhanallah, pahalanya sangat-sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu min ajri sa'imi la yanqusu min ajrihi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang lain berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi dari orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Jadi ini adalah cara, tips and trick untuk mendapatkan pahala puasa lebih dari 30 hari di bulan Ramadan. Gimana caranya? Kasih makan orang yang sedang berpuasa pada saat dia berbuka. Dan ini nggak membutuhkan uang yang besar, teman-teman sekalian. Ya, kita bisa beli nasi bungkus misalnya, 10 ribu, 15 ribu, yang sekiranya mengenyangkan, bisa dijadikan sebagai menu buka puasa bagi orang-orang. Kita beli yang banyak, bagikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Selesai. Bayangkan kita bisa mendapatkan pahala puasa setiap harinya, 5 orang puasa, 10 orang puasa, 20 orang puasa, 30 orang puasa, bahkan tergantung berapa banyak orang yang kita berikan makanan untuk berbuka. Ya, sehingga jangan pernah kita lewatkan amalan ini di bulan Ramadan. Kalau bisa kita buat program, setiap bulan Ramadan, setiap hari harus ada orang yang kita berikan buka puasa. Ya, apalagi kalau antum lagi ada acara bukber ya, silahkan ya, maju ke kasir untuk bayar bill ya. Antum bisa dapat pahala setiap orang yang makan dari makanan tersebut. Ya, sehingga ini adalah amalan-amalan secara umum yang patut untuk kita perjuangkan di bulan Ramadan. Dan subhanallah, indahnya bulan Ramadan adalah bahwa hari-hari terbaik bulan Ramadan itu berada di mana? Awalnya atau akhirnya? Berada di akhirnya. Sehingga kita nih, tipikal manusia, biasanya semangat ibadahnya kapan? Di awal, betul tidak?
Hari pertama, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sahur, kemudian sholatnya di masjid, ya, kemudian baca Quran, buka puasa bareng keluarga, kemudian langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya, siklus kita beribadah di hari-hari pertama itu lebih afdal daripada di pertengahan Ramadan, betul tidak? Tapi subhanallah, lihat bagaimana indahnya Islam. Bahwa Islam menjadikan kesempatan emas dan hari-hari terbaik bulan Ramadan itu bukan di pertengahannya, tapi di akhirnya. Supaya apa? Supaya kita, ya, pada saat kita lemah, kita bisa bangkit kembali. Sehingga kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini adalah hari-hari terbaik di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairi. Sesungguhnya Nabi SAW bersemangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan semangat yang tidak pernah beliau lakukan di hari-hari yang lain. Allahu Akbar. Tadi kita katakan bulan Ramadan kondisinya Nabi berbeda, lebih semangat lagi. Tapi di 10 hari terakhir lebih semangat lagi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Perhatikan hadis ini baik-baik supaya kita tahu apa sih yang dicontohkan oleh Nabi, apa sih yang perlu kita perjuangkan di bulan Ramadan. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, sesungguhnya Nabi SAW pada saat masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang beliau lakukan adalah yang pertama, ahya lailah. Beliau menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarga. Wajadda, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. 4 amalan yang dikatakan oleh Aisyah dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari kita analisa satu persatu dari 4 amalan ini. Yang pertama, Nabi Aisyah mengatakan ahya lailah, Nabi menghidupkan malam. Apa maksud menghidupkan malam? Tidak tidur di malam hari. Karena fitrah manusia, dia bangun di siang hari, tidur di malam hari. Tapi khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, disunnahkan untuk tidak tidur di malam hari. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita melaksanakan sholat, kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, laksanakan sholat lagi, berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, doa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Itu siklus yang kita lakukan semalaman sampai waktu subuh. Tentu di sini mungkin bertanya, ya Ustadz, sepertinya tidak mungkin kami tidak tidur di malam hari. Apalagi ada kewajiban untuk kerja di pagi harinya. Maka ada kaidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Para ulama mengatakan, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Sebagian orang punya prinsip hitam putih. Kalau mau hitam ya hitam, kalau mau putih ya putih. Saya melakukannya, berarti melakukan seluruhnya. Kalau tidak bisa maksimal, maka ditinggalkan semuanya. Kita nggak boleh punya prinsip seperti itu dalam hidup, apalagi dalam beribadah. Kita sekarang bisa menghidupkan malam hanya 2 jam, jangan nggak menghidupkan malam sama sekali. Ustadz, saya nggak bisa nggak tidur, nggak masalah, tetap tidur boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita lalai, nggak sholat tarawih sama sekali, nggak baca Quran sama sekali, nggak berdoa sama sekali, nggak berzikir sama sekali, dengan alasan nggak bisa menghidupkan malam. Paham maksudnya ya? Sehingga kalau memang kita punya kewajiban di pagi harinya untuk bekerja, dan ini adalah komitmen seorang muslim yang nggak boleh ditinggalkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu senantiasa berpegang kepada persyaratan yang sudah disepakati. Maksudnya adalah kontrak kerja. Kontrak kerjasama, ini nggak boleh diingkari oleh seorang muslim. Pada saat dia sudah kontrak pekerjaan dengan satu perusahaan, dengan satu instansi, atau bekerja sama dengan temannya, yang akan saya lakukan adalah A, B, C, D, E, dia nggak boleh mengkhianati hal tersebut. Itu kewajiban bagi dia. Ya, sehingga tetap kita bekerja, tetap kita masuk kantor dan lain sebagainya, kalau memang itu adalah kewajiban kita. Tapi ingat, jangan sampai malam-malam kita itu kosong dari ibadah. Minimal kita sholat di masjid, berjamaah sholat tarawih. Ini jangan pernah tinggal teman-teman sekalian. Jangan pernah ditinggalkan. Selesai kita buka puasa, siap-siap, mandi dan lain sebagainya, pergi ke masjid, sholat sebentar. 30 menit, 40 menit selesai. Betul tidak? Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansharif,
kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Syaratnya apa? Sholatnya nggak sendiri. Kalau sholat sendiri nggak dapat pahala ini. Kalau sholat berjamaah dari awal sampai akhir, dia dapat pahala sholat seakan-akan dia sholatnya dari setelah isya sampai subuh. Padahal sholatnya cuma 30 menit. Lihat betapa ruginya kita kalau kita nggak sholat berjamaah, sholat tarawih. Ya tapi sekali lagi, kaidahnya apa? Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Sebagian orang sekali lagi, ya dia telat sholat berjamaah akhirnya nggak sholat sama sekali. Loh jangan. Kalau nggak keburu sholat di masjid, ya sudah, sholat di rumah nggak masalah. Intinya adalah jangan sampai kosong dari melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa Nabi SAW begitu bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang sangat mulia, yang bernama apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, teman-teman sekalian, saking mulianya sampai-sampai Allah membuat satu surat khusus di dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa maksudnya lebih mulia, lebih baik, lebih afdal dari 1000 bulan? Kata para ulama maksudnya adalah kita beribadah di malam tersebut. Hanya satu malam kita beribadah, itu lebih baik daripada kita beribadah kepada Allah selama 1000 bulan non-stop. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Ada di antara kita yang bisa beribadah 83 tahun non-stop? Coba sekarang kita kalkulasi deh. Umur produktif ibadah yang kita lakukan, itu berapa tahun? Atau kita tarik lebih mundur lagi, umur kita berapa tahun? Nggak tahu ya. Bisa jadi besok Ustaz ya. Kita nggak tahu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang bisa melampaui umur tersebut. 60 sampai 70 tahun itu adalah kurang lebih umur kita. Dan sekali lagi kita nggak tahu pasti. Anggap 60 tahun. Dari 60 tahun, waktu produktif ibadahnya berapa tahun? Kita potong waktu kita masih kecil, belum melakukan ibadah, betul tidak? Sampai kita balik, anggaplah 15 tahun. 15 tahun pertama dihapus. Sisa berapa? 45 tahun. Pada saat antum balik, langsung ibadah atau bandel dulu? Bandel dulu, Ustaz. Umur bandel antum sampai kapan? Berapa tahun? Jangan-jangan sampai sekarang masih bandel ya. Kelamaan bandel ya kalau sampai sekarang masih bandel ya. Subhanallah, waktu produktif kita, pada saat kita sadar untuk ibadah, sadar untuk beribadah, sadar untuk sholat, sadar untuk puasa, itu hanya beberapa tahun saja. Dan subhanallah, pada saat kita sadar pun, masih ada waktu untuk tidur. Sehari tidur berapa jam? 8 jam, Masya Allah. Belum lagi lalainya, belum lagi kita nongkrong sama teman-teman, belum lagi kita main games dan lain sebagainya. Ya, nonton bola. Baik. Itu dikurangi itu semua, berapa waktu produktif ibadah kita? Hanya beberapa tahun saja dari 60 tahun. Tapi subhanallah, lihat kebaikan Allah kepada kita. Allah tahu kita lalai. Allah tahu kita ini berat untuk ibadah. Allah sediakan untuk kita satu malam, dalam 1 tahun, kalau kita beribadah di malam tersebut, seakan-akan kita beribadah 83 tahun. Allahu Akbar. Betapa bodohnya kita kalau kita nggak bangun malam. Ya akhi, kita tahu kita banyak dosa, kita banyak lalai, sholat kita malas, puasa juga jarang, sedekah juga jarang, sadar untuk beragama juga terkadang itu angin-anginan, lagi sadar-sadar, lagi nggak sadar. Ya sudah, sekarang 10 hari terakhir ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah, kita sholat sekali, sholat tarawih sekali, di malam tersebut dihitung sama Allah sholatnya selama 83 tahun. Antum baca Quran, di malam tersebut dihitungnya sama Allah baca Quran selama 83 tahun. Allahu Akbar, lihat. Ini kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Umur umat-umat terdahulu itu jauh lebih panjang daripada umur kita. Nabi Adam alaihissalam, berapa umurnya? Ada yang tahu? 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, berapa umurnya?
950 tahun itu waktu beliau berdakwah. Umurnya sekitar 1250 tahun. Lihat, makanya dalam sebuah riwayat Israiliyat disebutkan bahwa Nabi Nuh sedang berjalan, kemudian melihat seorang wanita yang sedang menangis terisak-isak di atas kuburan. Maka Nabi Nuh bertanya, wahai fulana, kenapa engkau menangis? Kata perempuan ini, sesungguhnya anakku wafat dalam kondisi masih kecil. Masih muda, masih belia, masih kecil. Kata Nabi Nuh, berapa umur anakmu? Kata ibu ini, umur anakku 200 tahun. Tuh bayangkan ya, 200 tahun masih lucu ya. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada ibu ini, tahukah engkau, sesungguhnya akan datang suatu zaman, orang-orang di zaman tersebut, umur mereka hanya 60 sampai 70 tahun. Siapa maksudnya? Kita. Maksudnya kita, maksud Nabi Nuh. Maka wanita itu mengatakan, demi Allah, kalau aku hidup di zaman tersebut, aku akan jadikan seluruh umurku untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, umur kita terlalu sebentar untuk bermaksiat, terlalu sebentar. Umur kita terlalu sebentar untuk zalim kepada orang lain. Umur kita terlalu sebentar untuk menjadi orang yang pengkhianat. Umur kita terlalu sebentar kalau kita nggak sadar bahwa kita ini perlu beribadah kepada Allah. Ya hanya sebentar. Berapa umur kita sekarang? 30, 40, 50. Ya 10 tahun lagi selesai. 15 tahun lagi selesai. 20 tahun lagi selesai. Rumah yang kita perjuangkan, uang yang kita kumpulkan, aset yang kita perbanyak, tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat apa? Pada saat kita duduk di sini, dapat pahala, ini yang bermanfaat. Kita sholat ke masjid, itu yang bermanfaat. Kita buka Quran, baca Quran, itu yang bermanfaat. Sehingga jangan sampai kita lalai untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tahu kapan terjadi? Di malam-malam ganjil. Kata Nabi, taharraw Lailatul Qadri fil witr. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Di malam ke-27. Bahkan seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab, bersumpah demi Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di malam ke-27 dari bulan Ramadan. Sekarang kita hari keberapa? 26. Berarti nanti malam keberapa? Subhanallah, lihat, bisa jadi yang saya sampaikan adalah hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Malam nanti bisa jadi malam Lailatul Qadar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah 27 selalu tiap tahun atau pindah-pindah, kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27. Tapi para ulama mengatakan 27 itu lebih diharapkan. Sehingga nasihat saya untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, nanti malam kalau bisa tidak tidur, jangan tidur. Ustadz nggak bisa, besok kerja. Ya sudah, atur waktu sebaik mungkin. Buka puasa langsung ke masjid, sholat tarawih berjamaah agar dapat pahala sholat semalam suntuk. Sehingga kalau itu malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala sholatnya bukan semalam suntuk lagi, tapi berapa lama? 83 tahun. Berdoa kepada Allah, taubat kepada Allah. Dan kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, karena takdir 1 tahun ke depan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan, Allah tentukan takdir hamba-hambanya di malam tersebut. Seperti apa kondisi hidup kita di setahun ke depan ditentukan di malam Lailatul Qadar. Rizki kita, apakah kita bakal beli rumah atau tidak, apakah kita akan haji tahun depan atau tidak, bagaimana kondisi rumah tangga kita, membaik, memburuk, itu takdirnya ditentukan malam Lailatul Qadar. Kalau kita berdoa dengan maksimal, bisa jadi takdirnya berubah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis waktunya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hamdi Sholal Bakri atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Karena waktu telah menunjukkan pukul 1 siang, maka kajian zuhur ini kita cukupkan. Syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hamdi Sholal Bakri dan juga jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian siang ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian zuhur Ramadan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca
Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.